Sebelumnya perkenalkan nama saya Labaika Ziatul Fikri, bisa dipanggil Labaika atau Fikri. Em, em, saya di sini eh, akan mengisi materi biologi untuk KSM IPA tingkat SMP. Jadi untuk di sesi pertama ini kita bakal mm, mulai dengan sel dan beberapa komponennya mungkin kalau waktunya cukup, yaitu membran dan mungkin komunikasi sel. Jadi ini materinya saya ambil dari buku Campbell edisi 8, ada yang terbitan Indonesia, cuman untuk yang versi PPT ini saya pakai yang bahasa Inggris. Sebenarnya tersedia juga yang edisi terbaru yaitu edisi 12, cuman hanya tersedia dalam bahasa Inggris setahu saya. Hmm, Oke, baik kita mulai. Yang pertama, sel. Eh, sel, eh, jadi semua organisme itu atau semua makhluk hidup itu terdiri dari sel. Sel, sel itu sebagai bisa dibilang unit paling simpel ketika kita, unit terkecil atau yang paling sederhana ketika kita mempelajari ilmu biologi. Eh, Kalau di fisika itu mungkin hmm, ke quark atau yang lebih kecil daripada atom. Kalau di kimia itu unit terkecilnya di ranah atom atau unsur. Sel ini punya berbagai macam bentuk dan berbagai bentuknya itu tergantung kepada fungsinya nanti di dalam tubuh dari individu itu bagaimana. Dan sel yang ada itu pasti berasal dari sel sebelumnya. Jadi sel yang ada di tubuh kita sekarang berasal dari sel yang sel saat kita masih ada di dalam rahim kandungan, terus yang sel eh, sel ke kita yang ada di dalam masa kandungan itu berasal dari sel sperma dan sel telur, dan sel telur dan sel sperma itu sendiri berasal dari orang tua kita masing-masing. Eh, Istilahnya itu omniselula et cellula, atau semua sel berasal dari sel sebelumnya. Gambar di sini itu salah satu namanya teknik yang disebut fluoresensi. Caranya mewarnai eh, mewarnai sel dengan eh, eh, dengan sebuah pewarna yang kemudian nanti di-scan dan fotonya digabung-gabungkan. Karena ini untuk setiap warna yang berbeda ini sebenarnya diambil dari menggunakan pewarna yang berbeda dalam waktu yang terpisah. Jadi yang pertama diambil yang warna biru ini, kemudian yang warna hijau, kemudian yang warna merah, dan kemudian fotonya digabungkan. Jadi bisa dilihat kalau sel itu isinya bermacam-macam komponen. Hmm. Hmm. Dalam mempelajari sel, eh, hmm, dalam mempelajari sel itu biasanya para ilmuwan menggunakan ilmu mikroskopi atau ya sebutannya ketika kita menggunakan alat yang bernama mikroskop itu, atau juga biochemistry, yaitu seperti di gambar sebelumnya itu ini menggunakan eh, bio eh, zat-zat biokimia yang berupa pewarnanya. Nah, dalam mikroskop itu mikroskop yang dipakai itu ada tiga biasanya. Mikroskop cahaya, mikroskop scanning elektron, dan mikroskop transfer elektron. Yang biasanya kita pakai di sekolah itu termasuk ke mikroskop cahaya. Jadi dia bisa pakai cahaya em, alami kan, menggunakan lensa atau pemantul, atau juga mungkin kalau sekarang yang seperti itu sudah nggak ada sih, Kak. Adanya yang sudah dicolok, disambungkan eh, ke listrik dan kemudian menggunakan lampu sebagai sumber cahayanya. Kemudian ini perbandingan skala untuk ketika kita membayangkan suatu sel. Jadi manusia itu ada di rentang meter, kemudian dan lebih kecil ini 2 G10, 0,1, kemudian 0,01 atau 1 senti, kemudian 1/100 dari eh, 0,1 senti itu satu milimeter. Ya.
Ya, 10 10 milimeter itu 1 senti, kemudian turun sampai di rentang mikrometer atau apa ya, 1 juta seper 1 jutanya 1 meter. Ya, seper 1 juta meter. Itu kira-kira tentang ukuran dari sel yang sebegitu kecilnya sehingga kita untuk melihatnya itu perlu menggunakan mikroskop. Em, Nah, di sini ada beberapa macam teknik yang biasanya digunakan untuk memvisualisasikan eh, sel. Cuman ini teknik yang lama, sebenarnya teknik yang lebih baru itu ada lebih banyak lagi dan kayaknya yang ini udah nggak begitu populer sih sebenarnya. Yang ini teknik biasa, kayak selnya tinggal ditaruh di bawah mikroskop. Yang ini di bawah mikroskop tapi menggunakan pewarna. Dan yang ini agak rumit sih, dan tidak begitu relevan sebenarnya. Ke yang ini penggunaan biokimia, zat-zat pewarna biokimia yang seperti yang ada di awal tadi. Untuk yang konvokal ini saya lupa mungkin, tapi tekniknya kayaknya lebih ke digital. Hmm. Kemudian dua jenis mikroskop yang lain itu ada eh, yang namanya elektron mikroskop. Mikroskop elektron itu tidak menggunakan cahaya, tapi menggunakan elektron. Karena ukuran dari sel dan penyusun sel yang begitu kecil, jadi ketika menggunakan cahaya itu kalau pakai mikroskop itu susah untuk dilihat. Jadi kelihatannya kabur atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Nah, macam-macam mikroskop elektron itu ada dua. Ada yang scanning elektron, biasanya ya dipancarkan, atau transmission elektron atau transfer biasanya. Jadi itu ditembakkan elektronnya untuk kemudian dibaca oleh komputer, nanti hasilnya bagaimana. Eh, untuk hasil dari scanning elektron atau biasanya SEM, itu bentuknya kayak gini, kelihatan seperti 3 dimensi karena dia itu eh, perumpamannya seperti meraba gitu, yang dilihat itu permukaan. Sedangkan kalau transmission elektron itu ditembakkan, jadi bergantung seberapa banyak selnya itu. Jadi kalau semakin banyak, semakin tebal itu kan semakin menghalangi. Jadi kelihatan semakin gelap di sini. Dan kelihatannya 2 dimensi karena ya dia langsung ditembakkan gitu. Ini teknik eh, kalau mau mengambil sel atau memisahkan eh, komponen-komponennya itu penyusunnya, ada yang namanya fraksionasi sel atau pemecahan sel biasanya. Biasanya menggunakan eh, blender, semacam blender, dan kemudian disentrifugasi atau diputar. Jadi nanti yang komponen yang lebih besar itu biasanya bakal terkumpul di ujung-ujung tabungnya diputar. Dihancurkan, kemudian ketika sudah tercampur, diputar. Jadi sama seperti ketika mengikatkan batu dengan tali itu, batunya seolah-olah eh, terdorong keluar, menjauh dari tangan tangan kita yang memutar gitu. Jadi eh, yang lebih besar itu bakal terkumpul di ujung-ujungnya ini. Ini skalanya. Jadi untuk memisahkan komponen-komponen yang berbeda itu bisa eh, menggunakan kekuatan putaran yang berbeda dan proses yang bisa diulang-ulang tergantung kita butuhnya yang seperti apa. Hmm. Bentuk sel itu secara garis besarnya dibagi ke kedua kategori, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Em, yang dikategorikan sebagai prokariot itu biasanya ada di domain bakteri dan archaea. Itu 3 domain mungkin yang paling baru. Kalau dulu pas saya masih SMP itu kayaknya yang sistem yang masih keluar di soal itu 5 kingdom sih. Kemudian ada, ya kadang pakai 7.
Jadi yang paling terkenal yang tetap itu kan animalia, hewan, terus plantae, tanaman, kemudian fungi, jamur, terus protista, monera, terus kromista sama archaea itu yang tujuh. Cuman kalau yang lima nggak ngikutin archaea sama kromista biasanya. Hmm, cuman kemudian yang du, eh, yang protista, terus plantae, animalia sama fungi itu dimasukkan ke sistem tiga domain gitu. Cuman ya itu nice to know sih sebenarnya. Eh, struktur umum dari sel itu biasanya ada plasma membran atau bungkusnya, kemudian cairan yang di dalamnya yaitu sitosol atau sitoplasma. Eh, dari kata sito atau sel, sol dan plasma itu biasanya cairan. Kemudian ada kromosom atau DNA biasanya. Kromosom itu bentuk ter apa ya? Ketika DNA itu dijadikan untayan-untayan yang lebih padat, maka bentuknya biasanya berakhir ke dalam bentuk kromosom. Cuman kromosom ini ada di eukariot sih sebenarnya. Belum tahu Pak, masih disebut ke semua sel. Dan ribosom ini bentuk yang paling apa struktur yang pasti ada di setiap sel hidup yang menyebabkan virus itu nggak bisa hidup sendiri dan bahkan akhirnya dikategorikan sebagai makhluk tidak hidup itu karena dia tidak punya ribosom. Nah, karakteristik dari sel prokariot itu dia tidak punya inti, tapi dia masih punya materi inti yang jadi sesuatu yang ada di dalam intinya itu dia punya, cuman untuk intinya itu dia nggak punya. Kemudian organel yang punya eh, membran itu dia tidak punya. Jadi eh, seperti membran plasma itu organel-organel di dalam sel itu juga ada yang punya kantong yang serupa. Cuman untuk sel prokariot itu mereka nggak punya organel-organel yang termasuk ke golongan ini. Dan ini yang karakteristik yang keempat itu dia sitoplasmanya ya, ya di obviously di dalam membran plasma kan. Untuk gambarannya bisa seperti ini. Jadi biasanya ya ka- kayaknya yang soal perbedaan antara prokariot dan eukariot itu juga hmm, masih sering dimunculkan sih. Jadi karakteristik utama yang menjadi pembeda itu biasanya ini materi genetiknya, sebutannya nukleoid dan bukan nukleus. Nukleus. Kalau nukleus itu inti, kalau nukleoid itu sesuatu yang menyerupai inti. Dan ribosom pasti ada, plasma membran, dinding sel. Karena ini kita melihat ke bakteri, jadi bakteri itu juga punya dinding sel seperti tanaman, walaupun penyusunnya berbeda, bukan selulosa tapi zat yang disebut peptidoglikan. Kemudian kapsul, kapsul ini lendir, hmm, struktur seperti lendir. Dan kalau fimbria ini rambut-rambut atau seperti flagella. Flagella itu artinya cambuk dan karena dia ini merupakan alat gerak yang geraknya seperti cambuk. Cuman kalau fimbria ini dia memang seperti flagella, cuman fungsinya bukan untuk bergerak, tapi lebih untuk interaksi dengan sel yang lain. Kalau sel eukariot itu kebalikannya, dia punya inti dan materi intinya itu ya DNA-nya itu ada di dalam inti atau nukleus. Kemudian dia juga punya organel-organel yang punya membran atau istilahnya endomembran. Dan sitoplasmanya itu dia apa ya, membungkus nukleus dan ada di dalam sel membran gitu. Sebenarnya nggak begitu untuk karakteristik yang ketiga ini nggak begitu apa ya membedakan gitu loh untuk istilahnya. Dan
secara ukuran sel eukariot itu lebih besar biasanya. Nah, membran plasma itu apa? Hmm, komponen membran plasma itu sebuah seperti dinding, tapi bukan dinding sel sih, kayak pagar gitu, di mana dia punya gerbang yang nanti bakal memilih zat apa saja yang bisa masuk ke dalam atau keluar dari. Nah, untuk ilustrasi di sini mungkin bisa, kayaknya bisa keluar sih. Eh, Kadang kalau melihat ilustrasi seperti ini berarti ketika untuk sel yang punya eh, untuk suatu volume yang sama atau ukuran yang sama, ketika dia jumlahnya lebih banyak, jadi unitnya itu atau kesatuan selnya itu lebih banyak daripada satu sel yang ukurannya besar, sel yang ukurannya kecil tapi jumlahnya banyak untuk menyusun suatu ukuran yang sama itu dia punya membran plasma yang lebih lebih banyak tentunya sama kayak eh, 100 meter ada dua rumah. Kalau setiap rumahnya dipagerin, pagernya tentunya lebih panjang ketimbang satu rumah yang dalam luas 100 meter, tapi tentunya pagernya kan lebih kecil gitu. Karena ya, nanti bakal perlu ada pagar yang membagi gitu. Dan kalau kalau gerbangnya itu cuma bisa ada di pagernya, berarti ketika pagernya lebih banyak, ketika pagernya lebih banyak, gerbangnya juga bisa lebih banyak. Seperti itu. Ini struktur gambaran dari sel hewan, biasanya dikategorikan sebagai sel hewan. Tapi ya gimana ya? Cuman ini masuk ke kategori eukariot dan sebenarnya eh, nggak cuman hewan, apalagi ada karakteristik alat gerak ini. Meskipun hewan itu bisa bergerak, tapi selnya untuk secara sendiri itu mungkin hanya sel sperma yang punya karakteristik persis seperti ini. Nah, dari sel ini ad- organelnya ada apa aja? Ada selaput ada nukleolus atau inti kecilnya, kemudian kromatin atau materi genetiknya, dan ketiga ini menyusun suatu struktur yang disebut nukleus atau inti, di mana nukleus itu berperan sebagai pusat kontrol dari semua aktivitas yang ada di dalam sel. Kemudian ada plasma membran. Plasma membran ini seperti tadi itu dia berperan sebagai pagar atau apa ya, dinding yang mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kemudian ada ribosom, ada ribosom ini berperan untuk produksi protein. Jadi dia yang kalau mau membuat protein itu biasanya melibatkan ribosom. Kemudian ada Golgi aparatus. Aparatus itu sebutannya badan atau alat biasanya dari ya istilah Latin. Ya, jadi mungkin bakal lebih familiar ketika disebut sebagai badan Golgi, tapi aparatus Golgi juga kadang bisa keluar istilahnya. Kemudian ada lisosom. Lisosom itu kantong yang berperan untuk umumnya pencernaan atau penghancuran sesuatu, entah itu makanan, entah itu organel yang sudah rusak. Kemudian ada mitokondria yang mungkin cukup apa ya, terkenal sebagai powerhouse of cell atau pabriknya sel. Jadi dia ini yang bekerja menghasilkan energi atau disebut juga respirasi pada tingkat sel. Kemudian ada peroksisom. Peroksisom ini kerjanya apa ya, menetralkan suatu zat yang beracun atau berbahaya ke sel. Kemudian mikrofili ini eh, bisa untuk fungsinya untuk penyerapan. Kemudian ada mikrotubul. Tubul itu kayak dari istilah tube atau bahasa Inggrisnya dari tabung. Jadi mikrotubul itu tabung yang kecil. Kemudian ada filamen dan mikrofilamen, filamen intermediat dan mikrofilamen, ya sesuai istilahnya itu dari ukurannya lah. Meskipun secara penyusunnya juga beda sebenarnya.
Kemudian ada sentrosom, dia ini berperan dalam pembelahan sel. Ada flagellum, dia ini berperan dalam pergerakan. Kemudian endoplasmic reticulum. Retikulum itu artinya jaring-jaring. Jadi strukturnya itu kelihatan kayak jaring-jaring. Perbedaannya dari yang halus dan yang kasar itu apa? Kalau yang kasar, dia itu ditempeli oleh ribosom. Sedangkan yang halus itu biasanya bersih gitu, halus yang di daerah sini nih. Dan jaring-jaringnya lebih kelihatan. Dalam tanda kutip tidak teratur. Kemudian pindah ke sel tanaman. Ke ciri utamanya itu biasanya ada vakuola yang besar, jadi ya kayak ada suatu kantong yang besar di tengah-tengah. Kalau entah gambarnya itu nanti hitam putih terus datar atau gimana, biasanya ada vakuola. Cuman vakuola ini sebenarnya ada juga di sel hewan meskipun ukurannya lebih kecil. Cuman karakteristik yang paling membedakan dari sel tanaman itu ada dinding sel. Jadi bentuknya itu nggak apa ya, eh, kalau sel hewan itu bundar atau tidak teratur, sedangkan sel tanaman itu lebih kelihatan ada sudut-sudut atau geometrinya gitu, bentuk geometrinya. Kemudian ada juga yang warna hijau ini kloroplas atau yang punya pigmen klorofil. Fungsinya seperti fungsi yang hanya dimiliki tanaman, eh, yang membuat tanaman itu jadi autotrof. Dia itu bekerja untuk fotosintesis. Warna hijau biasanya kalau biar tidak tertukar antara mitokondria dan kloroplas. Eh, kalau gambarnya hitam putih itu dilihat dari, kalau ini, eh, dan mitokondria itu kayak ada meliuk-meliuknya di tengah gitu. Jadi kayak lipatan-lipatan, sedangkan kalau kloroplas itu ada tumpukan-tumpukan gini, atau biasanya ya warnanya plek gitu, warnanya ya datar aja gitu. Kalau mitokondria biasanya kelihatan yang warnanya agak gelap itu kayak meliuk-liuk gitu, lipatan-lipatan di tengah. Hmm. Masuk ke organel yang pertama yaitu nukleus. Nukleus ini tempatnya DNA atau materi genetik. Jadi materi genetik yang nanti bakal diterjemahkan menjadi berbagai macam protein atau materi molekul-molekul lain yang kemudian bakal apa ya, diterjemahkannya oleh ribosom, dan protein-protein tadi itu bakal digunakan untuk menginstruksikan fungsi-fungsi yang beragam di dalam sel. Ini nukleus itu yang apa ya, yang membungkus materi gen, sebagian besar gen di dalam sel. Meskipun gen itu juga ada yang apa ya, bertempat di luar nukleus, tapi biasanya gen-gen yang penting itu, semua yang penting itu biasanya tersimpan di dalam nukleus. Nukleus itu tersusun juga dari apa ya, eh, amplop nukleus atau selaput nukleus gitu sebutannya. Eh, lam, biasanya disebut juga laminar nukleo, lamina nukleus yang apa ya, yang juga menyusun sistem endomembran. Jadi termasuk sebagai membran, dan itu memisahkan dari lingkungan sitoplasma. Membran nukleus sendiri itu merupakan eh, apa ya, membran ganda lah, yang tersusun dengan, yang penyusunnya serupa dengan membran plasma, yaitu dua lapis lemak. Ini gambarannya, ini nukleus, kemudian nukleolus. Sebenarnya nukleolus ini serupa dengan nukleoid tadi yang di sel prokariot. Jadi ya, gumpalan materi genetik. Eh, tapi di nukleolus ini juga yang memproduksi ribosom. Dan kalau benang-benang yang di sini sebutannya kromatin. Jadi dan kromatin ini kalau memadat itu nanti membentuk kromosom. Ini membran dalam, membran luarnya selaput nukleus, dan selaput nukleus itu juga punya pori-pori.
tempat keluar masuknya protein yang dihasilkan oleh eh apa ya, sebenarnya bukan protein sih, tapi eh, apa ya, pengantar pesan yang nantinya bakal jadi protein itu keluar melalui pori-pori. Ini gambar melalui mikroskop elektron bisa dilihat. Yang ini transfer transfer out, dan yang di kiri atas ini yang scanning elektron. Hmm. Pori-porinya, pori-pori tadi seperti yang disebutkan sebelumnya mengatur keluar masuknya molekul dari nukleus, entah itu dari sitoplasma atau yang nanti bakal keluar yang berupa protein. Bentuk nukleus juga selaputnya tadi disebut nukleolamina. Nah, lamina nuklear itu tersusun dari protein. Hmm. Ini kromatin, jadi kromatin itu tersusun dari DNA dan protein. Eh, dan kromatin itu ketika memadat nanti bakal membentuk kromosom. Nukleus tadi yang terletak di dalam nukleus itu merupakan tempat pembentukannya RNA ribosom, salah satu komponen dari ribosom. Ribosom sendiri itu suatu komponen yang tersusun dari protein dan RNA ribosomal. Dan ribosom ini tergantung tempatnya ada di mana, dia membawakan protein sintesis, cuman yang ditujukan yang fungsinya nanti atau bakal ditransport ke mananya itu tergantung letak ribosomnya. Ribosom yang bebas atau yang terletak di sitoplasma atau sitosol itu biasanya membuat protein yang digunakan oleh sel. Hmm. Sedangkan yang terikat di retikulum endoplasma atau yang ada di RE kasar itu eh, biasanya memproduksi protein yang nanti bakal dikeluarkan oleh sel. Ini bentukannya retikulum endoplasma dan ribosom-ribosomnya. Ini yang ada di daerah putih yang agak renggang ini ribosom yang bebas. Sedangkan yang ada di terikat di garis-garis ini itu ribosom terikat yang ada di retikulum endoplasma kasar. Nah, ini yang termasuk ke sistem endomembran yang dimiliki hanya oleh sel eukariot. Ada amplop nukleus atau selaput nukleus, kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini sebenarnya penjuluran dari nukleus, jadi apa masih bagiannya nukleus. Kemudian ada aparatus Golgi, kemudian lisosom, vakuola, dan membran plasma. Membran plasma. Membran plasma sebenarnya bukan dari sistem endomembran sih, karena ya dia ada di luar sebenarnya. Jadi mungkin plasma membran bisa dicoret. Dan antara kantong-kantong atau membran-membran yang ada di dalam dengan yang di luar itu mereka dihubungkan oleh vesikel atau vesikula atau kantong. Seperti yang ini dari dari retikulum endoplasma itu dia bisa bertunas atau membentuk kantong yang kemudian kantong ini bakal bergabung dengan membran plasma. Fungsi dari retikulum endoplasma yang halus itu memproduksi lipid, kemudian metabolisme karbohidrat, menetralkan racun atau detoksifikasi racun. Ya, biasanya fungsi-fungsi ini yang sering ditanyakan sih kalau di soal. Kemudian juga menyimpan kalsium. Sebenarnya yang menyimpan kalsium bisa sih, tapi ada juga sebutannya retikulum yang ada di otot, namanya retikulum sarkoplasma. Itu dia khusus untuk menyimpan kalsium yang nanti bakal digunakan untuk ketika kontraksi otot. Ya, itu nah, itu kenapa saja sih. Uh, untuk fungsi dari retikulum endoplasma kasar, dia menghasilkan apa ya, protein yang dimodifikasi, cuman
nanti di produksinya itu diantarkan melalui kantong-kantong. Nah, distribusinya melalui vesicle transport transport yang proteinnya jadi dibungkus oleh membran. Golgi apparatus itu bentuk kantong dan berbentuk kantong-kantong seperti di sini. Dia itu punya sisi cis dan trans. Cis untuk menerima, trans untuk apa ya keluarnya. Jadi aparatus Golgi itu menerima kan protein yang diantar melalui kantong dari retikulum endoplasma tadi, kemudian dia dimodifikasi atau diproses lebih lanjut. Jadi untuk modifikasinya ini tujuannya untuk apa? Jadi eh, produk dari protein tadi itu biasanya mau diantarkan atau ya emang fungsinya mau dijadikan kayak gimana itu biasanya ya melalui keadaan Golgi ini. Jadi dia di tandai supaya nanti bakal diantar kemana biasa atau dirubah supaya fungsinya nanti kayak gimana itu melalui aparatus Golgi. Biasanya melibatkan karbohidrat dan lemak sih modifikasi proteinnya jadi ditempel-tempeli dengan kedua molekul-molekul itu dan hasilnya nanti tergantung tujuannya untuk apa nanti ya diantar kemana digunakan untuk apa. Jadi sisi yang keluar ini atau sisi trans itu bisa ke arah plasma membran atau ke arah mitokondria atau ke kantong-kantong yang lain. Ya bergantung tujuannya itu untuk apa. Untuk lisosom sendiri ini kantong sebenarnya sama kayak vakuola, vesikula cuman di dalamnya itu mengandung suatu enzim atau zat pencernaan yang digunakan untuk makan atau mungkin apa ya, mencerna zat-zat makromolekul. Eh, Lisosom ini biasanya terlibat untuk eh, daur ulang organel-organel sel atau juga ketika sel itu memakan apa ya, mencerna makanannya atau mencerna bakteri-bakteri atau patogen-patogen asing yang masuk ke dalam sel. Hmm. Hmm. Beberapa sel yang punya kemampuan fagositosis itu biasanya punya banyak lisosomnya lebih banyak gitu. Jadi lisosom itu lebih banyak ditemukan ketika sel-sel itu punya fungsi fagositosis. Nah, ketika makanan itu masuk ke dalam membran seperti ini, jadi ini makanan kemudian masuk membentuk kantong vakuola makanan, kemudian lisosom ini yang punya enzim bakal menyatu dan ketika makanannya sudah dipecah ini nanti bakal ditransport entah kemana entah ke mitokondria entah ke retikulum endoplasma entah ke kloroplas atau yang lain-lain. Untuk yang ini istilahnya yang fungsi daur ulang dari lisosom sebutannya autofagi. Jadi ya organel-organel yang sudah rusak itu nanti bakal dibungkus oleh membran dan sebagaimana makanan sebelumnya itu dicerna, lisosom itu bakal menyatu dan kemudian organel-organel tadi bakal dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Vakuola. Vakuola ini dimiliki oleh sel tanaman atau sel, maksudnya vakuola yang besar ya biasanya vakuola sentral istilahnya. Dimiliki oleh sel tanaman dan sel jamur. Misalnya berbeda dengan sel hewan yang biasanya yang vakuolanya itu kecil-kecil. Ya ini tanam atau sedikit sel tanaman ini punya vakuola yang relatif lebih besar, sangat besar bahkan dan jumlahnya juga lebih banyak. Nah, ini macam-macam vakuola. Jadi ada vakuola makanan yang digunakan ya untuk makan atau untuk yang terbentuk melalui proses fagositosis. Ada vakuola kontraktil. Jadi vakuola ini untuk berkontraksi atau apa ya, mengkerut. Ya,
kerjanya seperti pompa, biasanya ditemukan di eh, apa ya, protista-protista yang hidup di perairan. Ya makhluk hidup bersel tunggal itu digunakan untuk memompa air yang berlebih. Ya kerjanya seperti ginjal lah. Ya. Jadi buang air kecilnya itu melalui vakuola kontraktil ini. Vakuola vakuola sentral ini. Nah ini vakuola sentral yang ukurannya sangat besar dan ditemukan di tengah. Biasanya kayak gini. Ini sentral vakuola. Ukurannya besar bahkan ya lebih lebih besar atau sama dengan nukleus. Dan itu disimpan, fungsinya untuk menyimpan materi-materi organik serta air. Air ya fungsinya sebagai penyimpanan. Apa ya, kalau fungsi umumnya itu dia bekerja sebagai penyimpan cadangan makanan. Jadi yang menjadikan beberapa kayak tanaman atau mungkin mikroorganisme itu bisa dimakan itu karena mereka punya makanan yang disimpan di sentral, di vakuola sentral. Kemudian kita lanjut ke sistem endomembran, lanjut ke sistem endomembran lebih spesifik. Hmm, ada Golgi, badan Golgi tadi sudah di ini, bukan Golginya sih sebenarnya. Ini lebih ke sistem transportnya endomembran. Jadi untuk sistem, jadi ini ada membran di dalam membran. Jadi plasma membran ini dimiliki oleh eukariot dan prokariot. Dan kemudian ketika ada membran lagi di dalamnya, kayak mulai dari nukleus, retikulum endoplasma, dan Golgi sendiri, itu disebut sebagai sistem endomembran atau membran yang ada di dalam. Endo artinya di dalam, membran ya, membran yang di dalam. Beberapa yang fokusnya ketika kita yang dibahas ketika membahas endomembran itu ada mitokondria, ada kloroplas dan peroksisom ini sebenarnya sama dengan eh, lisosom, cuman fungsinya lebih terspesialisasi. Nanti ketika masuk ke bahasanya akan saya jelaskan lebih. Mitokondria dan kloroplas, walaupun sebutannya bukan termasuk ke endomembran. Mungkin ini pengkategoriannya karena apa ya, mitokondria dan kloroplas itu mereka organel yang terpisah. Terpisah dalam maksud dalam artian em, punya materi genetik sendiri. Kemudian ya nanti eh, nyambungnya ke evolusi evolusi sel di mana sebenarnya mitokondria dan kloroplas itu sel yang berbeda dari sel yang lebih besar ini yang punya mitokondria dan kloroplas. Jadi kloroplas dan mitokondria itu sel yang kemudian dimakan tapi tidak bisa dihancurkan dan ujung-ujungnya bersimbiosis atau hidup secara bersamaan sebagai suatu kesatuan. Nah, mitokondria dan kloroplas ini punya membran sendiri, punya protein yang dibuat oleh ribosom, terus juga punya DNA sendiri. Mitokondria itu strukturnya apa ya? Struktur yang dimiliki hampir semua sel eukariot. Jadi sel prokariot itu nggak punya mitokondria, sebagai gantinya mereka punya mesosom. Jadi kalau ini kan sistem yang terpisah oleh membran sendiri. Sedangkan kalau mesosom itu bentukannya, jadi plasma membrannya itu melipat ke dalam dan apa ya, punya fungsi yang menyerupai dengan mitokondria. Mitokondria itu tersusun strukturnya itu ada membran luar, kemudian ada membran dalam, dan eh, yang di antara membran dalam dan membran luar itu disebut sebagai ruang antar membran. Kemudian yang ruangan yang ada di dalam membran dalam itu disebut sebagai mat- matriks. Ma- Membran dalam sendiri juga
sering disebut sebagai kristal. Nah, fungsinya mitokondria ini apa? Mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi atau ya bagian yang mengolah makanan-makanan yang masuk tadi itu ke- sehingga bisa digunakan untuk aktivitas dari sel-sel, entah itu bergerak, entah itu memproduksi molekul-molekul yang lain dan ya berbagai macam fungsi yang lainnya. Kemudian lanjut ke kloroplas. Kloroplas ini jadi sebenarnya apa ya? Kloroplas itu golongan dari macamnya dari organel plastida. Jadi kalau kloroplas itu dia punya pigmen klorofil, kemudian kalau ada lagi yang nggak punya pigmen sama sekali itu krom apa sih? Kalau nggak salah amiloplas sih. Amiloplas dia itu berfungsi hanya untuk sebagai penyimpan amilum atau karbohidrat. Kemudian ada kromoplas, dia punya pigmen beta karoten. Jadi warnanya tampak warna oranye, terus dia dan pigmen-pigmen yang lain dan nama-namanya yang bermacam-macam. Yang kloroplas itu punya pigmen hijau klorofil dan enzim yang bekerja untuk fotosintesis. Kloroplas bisa ditemukan di daun atau ya organ-organ tanaman yang tampak kehijauan itu mereka berarti punya klorofil dan kloroplas. Ya, sebenarnya kalau setiap sel yang berwarna hijau kehijauan, jadi kayak alga, kemudian tanaman tanaman nggak cuma daunnya batang kayak kaktus itu karena dia nggak punya daun, daunnya itu berubah menjadi duri dan malah batangnya yang berwarna hijau, nah, ya di batangnya itu ada kloroplas salah. Nah, ini untuk struktur dari kloroplas ada tilakoid. Jadi fotosintesis itu sebenarnya berlangsung di keseluruhan, cuman salah satu reaksinya itu ada reaksi eh, apa ya? eh, struktur yang menjadi pembedanya itu tilakoid atau tilakoid yang membentuk lempengan-lempengan ini. Satu lempengan itu disebut tilakoid, sedangkan tumpukannya disebut grana atau granum. Nah, ini kalau bentukan yang dua dimensi ini bisa keluar jadi eh, apa ya? Ada garis-garis pita-pita hitam yang berpisah-pisah. Jadi itu, oh ya, mitokondria kayak gini. Bentuknya ada beliuk-liuk gini, lapisan-lapisan yang di tengah. Kemudian lanjut ke peroksisom. Peroksisom itu spesifik banget untuk memproses hidrogen peroksida H2O2 itu nanti dirubah menjadi air dan oksigen. Jadi ya kalau hidrogen peroksida itu kalau kalau ada di dalam sel itu beracun dan bisa mengganggu fungsi. Jadi dinetralkan oleh organel yang namanya peroksisom, dipecah menjadi air dan oksigen. Ini bentukannya peroksisum. Biasanya ada kayak kotak besar di tengah ini. Hmm, Sitoskeleton. Sitoskeleton atau kerangka sel. Jadi sito itu seperti tadi istilah bahasa latinnya sel, skeleton itu tulang dan atau kerangka. Jadi kerangkanya sel. Dia itu punya fungsi sama seperti rangka manusia, walaupun penyusunnya beda dan bukan berupa tulang, tapi ya serat-serat yang kaku. Jadi sitoskeleton itu berupa jaring-jaring serat yang tersebar di seluruh bagian dalam sel di dalam sitoplasma dan berfungsi untuk mengatur struktur dari sel dan aktivitas sel itu sendiri. Jadi
walaupun bentuknya kerangka, tapi dia juga berpengaruh ke fungsi-fungsi seperti produksi dan transport. Transport tadi yang kantong-kantong itu, mereka itu juga diatur oleh sitoskeleton. Sitoskeleton sendiri terbagi menjadi tiga tipe, biasanya tergantung ke strukturnya. Jadi ada mikrotubul, ada mikrofilamen, dan ada filamen intermediate. Mikrotubul itu bentuknya seperti jaring-jaring pipa. Ini, kalau mikrofilamen itu lebih padat biasanya. Nah, fungsi dari sitoskeleton itu eh, support atau penyokong dari sel. Jadi untuk supaya sel itu bisa mempertahankan bentuknya, itu mereka menggunakan sitoskeleton. Kemudian ada pergerakan atau motilitas. Jadi motilitas itu istilah untuk per, apa ya, bisa bergerak, motil. Biasanya lawannya kalau dia itu tidak bisa bergerak, sebutannya sesil. Hmm. Jadi untuk sel itu bisa bergerak, kayak flagela tadi dan mungkin alat gerak yang lain seperti silia dan mungkin yang terkenal itu organisme amuba. Dia itu bergerak dengan kaki palsu atau pseudopodia. Dia itu pakai sitoskeleton juga untuk bisa apa ya, bergerak seperti itu. Nah, vesikel-vesikel tadi kalau di gambarnya itu kan sebenarnya kayak mereka melayang terus nyampe ke plasma membran atau yang lain. Sebenarnya di sini itu ada sitoskeleton yang jadi vesikelnya itu nempel ke sitoskeleton itu dan ngikutin jalur untuk sampai ke ujungnya sitoskeleton itu, atau ya organel-organel lain yang ada di jalur sitoskeleton itu. Ini kira-kira gambarannya lah. Vesikel itu dibawa sama no protein motor. Ini istilahnya kinesin kalau nggak kinesin ya. Ya kayak jalan gitu. Mungkin bisa lihat videonya sih. Saya cari dulu. Bentar. Iklannya agak lama, mohon maaf. Nah, itu. Ini yang vesikel bentukannya dan ini protein kinesin. Jadi ya prosesnya kira-kira begitulah untuk transportasi. Nah, ini tadi tiga macam se apa ya, serat yang menyusun yang tiga macam sitoskeleton. Ada mikrotubul yang paling tebal, kemudian mikrofilamen atau disebut juga filamen aktin karena komponen utamanya itu filamen aktin yang dan mikrofilamen ini yang atau filamen aktin ini yang biasanya berperan di pergerakan. Meskipun mikrotubul yang menyusun flagela dan organ-organ pergerakan, cuman mikrofilamen ini bekerja di pseudopodia atau juga yang menggerakkan di dalam-dalam misalnya itu. Dan filamen aktin atau mikrofilamen ini merupakan penyusun utama dari sel otot. Jadi ya memang fungsinya yang terkenal itu untuk pergerakan. Sedangkan filamen intermediate ini kerjanya untuk penyokong sih biasanya. Nah, ini untuk apa ya, tabel kayak perbedaan gitu. Contohnya mikrotubul itu tabung yang kos berongga. Hmm. Untuk mikrofilamen itu dua
kayak dua benang yang bertautan gitu, tersusun dari subunit aktin, kemudian filamen intermediate itu kayak ya ini serat yang apa ya, eh apa sih, tergulung lah maksudnya. Untuk fungsinya sendiri, mikrotubul ada bisa mempertahankan bentuk, kemudian ada pergerakan, kemudian eh, pergerakan kromosom ketika sel itu sedang membelah atau reproduksi, kemudian pergerakan dari organel-organel sendiri. Eh, ya sebenarnya gede antara ketiga sitoskeleton ini fungsinya apa ya? Fungsinya nggak cuman kayak spesifik gitu, tapi yang paling terkenal itu untuk mikrotubul itu pergerakan dan apa ya? Pergerakan sel serta pergerakan kromosom biasanya itu. Untuk mikrofilamen itu, mikrofilamen sendiri yang terkenal pergerakan sel, kemudian kontraksi otot dan pergerakan sitoplasma. Untuk filamen intermediat itu ya menyusun untuk fungsi yang terkenal itu menyusun nukleus dan mempertahankan bentuk sel biasanya. Ya itulah kalau praktisnya biasanya. Dan ini sama seperti yang ada di tabel tadi. Oh, dan mikrotubul sendiri juga membentuk apa ya? eh, organel yang yaitu sentrosom. Sentrosom itu nanti bakal membentuk penjuluran mikrotubulus. Dan, eh, yang kedua organel ini berperan dalam pembelahan sel biasanya. Jadi mungkin biar tidak tertukar antara istilahnya sentrosom dan sentriol. Kalau sentriol itu cuman satu unitnya, sedangkan kalau sentrosom itu satu pasang atau dua unit yang menjadi satu kesatuan. Mikrotubul juga menyusun dari silia. Silia itu rambut, flagella itu cambuk. Eh, eh, Kedua organ ini bekerja untuk alat pergerakan. Jadi eh, ini contoh terkenalnya untuk gerakan flagella itu ya sperma, yang atau ekornya sperma. Kemudian eh, untuk silia ini hmm, yang pergerakan halus-halus apa ya? Ntar, eh, 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 ya seperti gerakannya ini kayak apa ya? Merayap gitu. Berke- Untuk gerakannya silia, untuk membayangkannya. Oh, yang ini detail-detail yang kayaknya sih nggak begitu relevan sih sebenarnya. Cuman ya kalau mau semisal nanti keluar ya mungkin jadi mikrotubulnya itu ada di sini, ada istilahnya ad- jadi apa ya, flagella sama silia itu em, tertambat ke selnya itu yang disebut badan basal. Basal itu dasar biasanya dan eh, lam- dan istilahnya sendiri nanti bakal banyak keluar sih kalau eh, sistem sistem hewan dan yang lain-lainnya. Ini cara geraknya, visualisasi aja sih sebenarnya. Jadi kayak bergeser gitu. Ketika memperoleh energi, proteinnya itu nanti bakal bergeser, sama bergeser. Cuman ya ini bentukannya kalau antara mikrotubulus itu tidak saling terikat. Cuman pada kenyataannya pada kenyataannya itu mereka saling terikat. Jadi ketika salah satunya ditarik, yang satunya enggak, itu nanti bakal membentuk gerakan yang membengkok gitu. Dan bergantian akhirnya bakal bakal membentuk suatu gerakan yang bolak-balik seperti ini.
Hmm. Peran dari struktur mikrofilamen itu untuk menahan apa ya, tegangan dan ketika ada tarikan-tarikan di dalam sel. Mikrofilamen sendiri juga menyusun struktur yang disebut mikrofili. Mikrofili itu apa ya, hmm, kayak akar-akar gitu sih, rambut-rambut akar, dan bisa ditemukan di usus biasanya. Jadi usus itu kan fungsinya penyerapan dan penyerapannya biasanya dilakukan melalui vili-vili seperti ini. Cuman dalam ukuran sel sebutannya karena lebih kecil maka disebut mikrofili dan itu dibentuk oleh dan bentuknya mikrofili itu dibentuk oleh mikrofilamen atau ya filamen aktin. Mikrofilamen itu juga eh, ada di sel otot, fungsinya juga untuk pergerakan atau kontraksi, dan kira-kira bentukannya seperti inilah untuk pergerakannya, kayak bergeser itu lem- ketika kontraksi. Kemudian ini ketika kalau ini gambaran ketika amuba itu bergerak, jadi mikrofilamen itu menahan sitoplasma supaya ada di tengah-tengah. Ketika mau bergerak atau bentuknya sel itu bakal membentuk penjuluran, mikrofilamennya itu berkurang di daerah sini. Jadi cairannya itu bakal bergerak menjulur ke sini dan kemudian nanti bakal memadat lagi dan yang ini yang bakal berkurang bakal masuk gitu. Ini yang ketiga itu ada salah satu fungsinya mikrofilamen itu untuk menggerakkan sitoplasma. Jadi sitoplasma itu apa ya, mengalir di dalam sel sebenarnya. Em, ada sebutannya apa ya? Endo Oh, pergerakan endoplasmik ya. Mungkin istilah itu nanti bisa jadi keluar. Em, jadi sitoplasmanya itu mengalir di dalam sel sebenarnya dan alirannya itu disebabkan oleh eh, filamen-filamen aktin. Ini contoh zoom, zoom in-nya di gambar diagram yang tadi. Ini lokasi kemudian kontraksi lokalisasi kontraksi yang terlokalisasi itu yang menyebabkan pergerakan amoeboid atau kaki-kaki palsu. Ini aliran sitoplasma. Kemudian kita lanjut ke yang filamen intermediate. Filamen intermediate itu ya ada di tengah-tengah lah. Jadi lebih besar dari mikrofilamen tapi lebih kecil daripada mikrotubul. Mereka fungsinya mempertahankan bentuk sel dan membuat organel-organel itu tetap di tempatnya. Dan filamen intermediate itu cenderung tidak berubah-ubah. Jadi kalau mikrotubul dan mikrofilamen itu kan jadi kayak tergantung fungsinya atau perlunya kayak gimana itu bakal dirombak atau dibentuk ulang atau dihancurkan. Dengan intermediate, filamen intermediate itu cenderung tetap dan lebih permanen. Nah, sel itu juga punya struktur yang tidak di dalam plasma membran atau sebutannya komponen ekstraseluler dan fungsinya berbagai macam-macam bisa untuk mempertahankan bentuk seperti sel dinding sel atau juga proteksi kemudian ada ekstra eh, yang disebut sebagai ekstraseluler matriks atau apa ya komponen seluler padatan-padatan itu yang punya fungsi seperti di dalam sel tapi ada di luar gitu. Fungsinya bisa untuk komunikasi dan interaksi dengan sel-sel yang lain. Kemudian struktur yang lainnya itu ada juga eh, apa ya, jembatan antar sel atau apa ya, sambungan antar sel.
yang digunakan untuk komunikasi atau juga berinteraksi dan bertukar material material organik dengan sel-sel yang lain. Dinding sel yang dibahas di sini itu dinding sel tanaman dan i- dinding sel tanaman itu salah satu struktur yang membedakan sel tanaman dari sel hewan. Tapi selain tanaman, dinding sel itu juga dimiliki oleh prokariot. Prokariot, kemudian eh, kemudian jamur, jamur tapi berbeda dengan tanaman yang tersusun dari selulosa, fungi itu dari kitin. Ya, biasanya itu pembeda lah. Kalau yang satu selulosa, yang satu kitin. Dan, dan beberapa protista atau eukariot uniseluler kayak alga itu juga punya dinding sel biasanya. Fungsi dari dinding sel sendiri itu untuk melindungi sel, kemudian mempertahankan bentuknya, juga untuk mengurangi apa ya, pengambilan air yang berlebih ataupun pengeluaran air yang berlebih. Ini struktur dari dinding sel, ada dinding sel primer, kemudian lamela tengah, lamela itu kayak kolom sih, atau mungkin lapisan, kurang tahu. Sebenarnya tidak begitu relevan sih, jadi cuma nice to know aja. Kemudian ada dinding sel sekunder, bentuknya kayak ini. Hmm. Ini eh, apa ya? Fluoresensi dari sel. Jadi yang di apa ya, yang ditarget itu selulosa bentuknya kayak gini. Kemudian ada mikrotubul. Jadi mikrotubul itu juga bisa berperan dalam pembentukan dinding sel. Kemudian struktur ekstraseluler yang lain ada yang disebut sebagai matriks ekstraseluler atau ekstraselular matriks. Jadi ini ada di sel hewan dan dia apa ya, menyerupai dinding sel meskipun fungsinya agak berbeda. Hmm. Ekstraseluler matriks sendiri itu tersusun dari kolagen, kemudian proteoglikan, itu gabungan dari protein dan karbohidrat. Jadi proteo itu protein, glikan itu gliko atau glukeo, gula, itu karbohidrat, dan fibronektin. Ini semacam serat atau fiber. Extracellular matrix itu sendiri, jadi itu bukan benar-benar seperti dinding sel yang memang menyelimuti selnya, tapi itu eh, eh, matriks ekstraseluler itu lebih ke gumpalan zat yang terikat melalui protein ke plasma membran dengan protein yang disebut integrin. Nah, ini gambarannya ekstraseluler matriks ekstraseluler. Ada kom- kompleks proteoglikan, kemudian ada fibronektin yang menambatkan ECM itu ke membran plasma, dan ya membran plasma sendiri. Ini struktur dari proteoglikan. Hmm. Fungsi dari ECM sendiri itu untuk mendukung, kemudian apa ya, penyokong sel, kemudian juga adhesi atau perekatan ketika sel itu mau menempel dengan sel yang lain, kemudian bisa juga untuk pergerakan dan juga mengatur fungsi-fungsi metabolik atau ya fungsi-fungsi yang ada di dalam sel. Non saluran interseluler ini menghubungkan sel-sel yang berdekatan ketika ya entah itu ada di jaringan, entah itu ada di organ dan atau sistem organ, mereka itu menghubungkan dan membantu sel-sel tersebut untuk berkomunikasi.
Macamnya ada empat. Plasmodesmata. Plasmodesmata itu ada di tanaman, dan sedangkan eh, tight junction, desmosom, dan gap junction itu ada di sel hewan biasanya cenderung. Ini gambarannya tight junction atau sambungan eh, apa ya, yang rekat atau padat itu sangat rapat sekali, dan fungsinya lebih ke untuk merekatkan satu sel dengan sel yang lain. Untuk desmosom dan gap junction sendiri, eh, eh, desmosom itu bisa transportasi bisa, tapi perekatan juga bisa. Jadi tapi lebih longgar dibandingkan tight junction. Sedangkan gap junction ini sambungan yang longgar. Fungsinya memang untuk mentransportasikan yang menjadi saluran untuk mentransfer suatu zat dari sel yang satu ke sel yang lain. Untuk di sel hewan. Ya mungkin itu untuk struktur dan organel sel. Kita masih ada setengah jam atau mungkin 40 menit karena tadi mulai. Ya kita lihat lagi sih. Mungkin lanjut ke materi membran plasma. Tak- Sebentar ya. Aku masih nyari PowerPoint-nya. Hmm. Hmm. Terus ini share screen-nya masuk kan? Nah, kalau gitu saya lanjutkan. Oh, sebentar. Eh, ini PPT-nya masuk kan? Masuk di share screen-nya. Hmm. Halo, tes tes. Suara saya masuk ya?
Baik, kalau itu saya lanjutkan dulu. Mungkin ketika kalau nanti ada gimana-gimana bisa eh, entah dilihat di rekaman atau mungkin eh, bisa chat melalui chat di Zoom sebelum sesi selesai. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu struktur dari membran sel dan fungsinya. Jadi tadi itu, aduh, membran plasma kan merupakan sebuah pembatas yang yang memisahkan suatu sel hidup dengan lingkungannya. Plasma membran sendiri punya karakteristik berupa selective permeability atau selective permeable. Jadi dia bisa mengizinkan beberapa zat itu masuk, cuman secara selektif atau memilih-milih. Hmm, jadi karakteristik untuk kategorinya itu ada permeable atau ya bisa dimasukin apa aja, kemudian selective permeable bisa dimasuki tapi hanya beberapa zat atau ya diatur, kemudian ada impermeable, yaitu tidak bisa dimasuki sama sekali. Hmm. Ini gambar dari transporter, salah satu atau protein transport kalau nggak salah. Eh, jadi yang di tengah ini zat yang dibawa, karena yang mengitarinya itu adalah protein transportnya. Nah, yang pertama, eh, apa itu fosfolipid? Fosfolipid itu yang merupakan penyusun dari sel membran biasanya terkenalnya, dan fosfolipid sendiri adalah merupakan sejenis lemak yang paling banyak terdapat di plasma membran. Fosfolipid sendiri punya sifat disebut sebagai molekul amfifatik, yaitu punya sifat eh, punya sifat hidrofobik dan punya sifat hidrofilik tergantung bagiannya yang mana. Sifat hidrofobik itu sesuai namanya hydro air, fobik itu takut atau tidak suka. Jadi hidrofobik itu tidak suka air, sedangkan hidrofilik itu penyuka air. Sama seperti minyak, minyak itu disebut dengan hidrofobik, dan sebenarnya minyak itu sendiri merupakan lemak, lemak yang cair. Hmm. Kemudian ada teori yang fluid mosaik, model fluid mosaik yang menyatakan bahwa membran itu struktur yang cair atau yang dinamik, jadi eh, tidak tetap, tapi punya mosaik dengan berbagai macam protein yang melekat di membran tersebut. Hmm, mosaik sendiri berarti maksudnya jadi dia nggak hanya terdiri dari lemak, tapi juga punya macam-macam atau ya strukturnya bentukannya nggak serupa merata gitu, tapi punya berbagai macam protein yang berbeda-beda, punya struktur motif-motif yang berbeda gitu. Jadi membran itu ketika dianalisis ternyata dia eh, punya komponen berupa protein dan lemak, dan ketika dipelajari lebih lanjut plasma membran itu di apa ya, bisa ditarik kesimpulan bahwa plasma membran itu merupakan sebuah struktur fosfolipid bilayer. Bilayer itu artinya dua lapis. Jadi fosfolipid bilayer itu dua lapis
dua lapis fosfolipid. Ini bentukan strukturnya dari fosfolipid. Jadi dia punya struktur yang berupa kepala dan juga punya struktur yang berupa ekor. Ini daerah ekornya dan ini daerah kepalanya. Jadi untuk yang di sini nih perkembangan teori dari struktur membran plasma. Jadi sebelumnya pada 1935 itu diusulkan bahwa bentukannya berupa sandwich model atau ya phospholipid bilayer itu terletak di antara dua lapis protein. Kemudian ternyata studi lebih lanjut itu peletakan proteinnya itu ternyata tidak sesuai ya seperti yang disebutkan oleh teori tadi. Nah, pada 1972 di diusulkan suatu teori bahwa protein-protein tadi itu tidak melapisi fosfolipidnya, melainkan ada di antara fosfolipid membentuk suatu mosaik protein. Kira-kira seperti ini bentuk mosaiknya. Jadi ini fosfolipid, cuman ada motif-motif protein yang apa ya, yang menyelip di sela-selanya. Risk factor, studi risk fracture itu jadi merupakan suatu teknik yang membuktikan bahwa plasma membran itu modelnya berupa fluid mosaik. Hmm, jadi risk fracture itu kayak gimana prosesnya? Jadi sel itu dibekukan, kemudian setelah beku dan lebih padat itu dia bisa dipotong dan hasilnya itu ternyata dua lapis, eh, ada dua lapisan yang didapat, yaitu lapisan yang menghadap keluar atau lapisan ekstraseluler, serta lapisan yang menghadap ke dalam atau lapisan sitoplasmik. Hmm. Membran itu sendiri tidak padat ya, jadi dia itu cair, lebih berupa kantong yang fleksibel dan ini karakteristiknya disebabkan oleh kerenggangan antara lemak-lemak dan fosfolipid tadi. Jadi antara fosfolipid sendiri itu bisa berpindah-pindah antara, antara secara jadi fosfolipid bisa berpindah antara fosfolipid yang ada di layer yang sama, di lapisan yang sama atau berpindah antara lapisan. Cuman untuk yang lapisan yang antar lapisan itu sangat jarang, bahwa bahkan hitungannya hanya sekali tiap bulan dan sedangkan yang perpindahan secara yang terjadi di lapisan yang sama itu bahkan kurang lebih 10 juta kali per detik. Nah, cair tidaknya suatu membran itu bergantung pada bentukan lemaknya. Jadi ada ada lemak yang tampaknya begitu yang renggang-renggang seperti ini. Jadi dia lebih cair, bahkan mungkin sangat cair seperti minyak. Dan ada yang rapat-rapat kayak gini dia yang bentukannya bentukan yang tampak oleh mata itu jadinya padat gitu. Seperti mentega dan lain-lain. Ada juga kolesterol. Kolesterol ini mungkin terkenal
tidak baik kalau dimakan banyak-banyak, memang benar karena itu kalau di pengaruhnya di pembuluh darah bisa menyebabkan sumbatan, tapi kolesterol sendiri sebenarnya memainkan peran penting di apa ya, di dalam sel itu sendiri. Jadi dia mengatur karena bentukannya itu unik dan uniknya itu bisa bekerja sebagai untuk memberikan kepadatan pada sel dan juga bisa untuk membuat sel membran plasma membran sel itu lebih cair. Mohon maaf. Oh ya, ini penelitian yang digunakan untuk membuktikan bahwa membran itu cair, jadi komponennya itu bisa berpindah-pindah atau bertukar-tukar. Jadi ada dua sel yang dikasih penanda di lemaknya atau di proteinnya gitu, dan kemudian digabungkan selnya. Nah, kalau kalau membran itu tidak berpindah-pindah, harusnya penanda yang berbeda itu bakal tetap di posisinya, tidak akan bercampur. Akan tetapi setelah dibiarkan selama 1 jam dan dia mati, protein-protein penandanya itu tersebar secara apa ya, terus terpisah-pisah, kan, tidak berkumpul dengan sesamanya. Berarti ada terjadi perpindahan di antara penanda-penanda itu. Pengaruh suhu terhadap eh, membran itu, ketika suhunya dingin, membran itu bakal berubah dari cair menjadi lebih ke padat. Jadi apa ya, membeku lah, teman, bukan membeku juga sebenarnya. Dan kapan membran itu di temperatur di temperatur mana membran itu akan memadat atau mencair, itu tergantung pada jenis lemak yang ada di eh, membran plasma. Kalau kita lihat ini, nah, jadi lemak-lemak yang punya yang yang menyebabkan perenggangan ini. Jadi salah satu kakinya itu ekornya itu kaki atau ekornya itu ada yang bengkok, itu disebut lemak tidak jenuh. Hmm, eh, Tidak jenuh kenapa? Karena ya apa itu, hmm, agak eh, karena ada ikatan di dalam ekornya itu yang tidak tidak sepenuhnya di apa ya, yang digunakan secara sepenuhnya. Jadi dia masih belum jenuh gitu. Masih ada yang bisa digunakan di ekornya dan ditandai dan eh, ketidakjenuhan itu ditandai dengan ekor yang membengkok atau tidak lurus. Dan sebagai akibatnya ya antara lemak-lemak ini ada ruang-ruang yang renggang gitu. Karena renggang dan tidak padat, akhirnya membran plasmanya sendiri tidak tidak padat atau lebih, ketika nanti mengkerut atau ya ketika dingin itu mencoba mengkerut, dia tertahan oleh bengkokan ekornya dan menyebabkan membrannya masih tetap cair. Sedangkan untuk yang lemak-lemak yang ekornya sudah tersaturasi atau sudah jenuh, atau sebutannya lemak jenuh, di sini mereka sangat padat karena ya ekornya cuma lurus-lurus semuanya lurus dan bisa
bisa mengisi ruang dengan sangat apa ya, dengan sangat padat. Jadi ya bentukannya sangat sangat padat dan rapat karena sangat rapatnya itu em, hmm, temperatur yang digunakan yang kalau mau mencairkan lemak-lemak ini biasanya cukup tinggi dibandingkan dengan yang tidak jenuh. Hmm, Untuk kolesterol serupa dengan lemak tidak jenuh, dia itu punya apa ya, bentukan yang memberi ruang, tapi ya kalau dibandingkan dengan yang jenuh dia lebih renggang, ngasih kerenggangan. Cuman kalau dibandingkan yang tidak jenuh, dia membuat membran itu lebih padat. Kemudian kita lanjut ke protein membran. Protein membran itu protein yang menempel di membran sel. Dan protein-protein ini yang biasanya lebih sering untuk menentukan fungsi spesifik dari membran. Macam-macam protein ada dua di sini. Ada protein perifer atau perifer itu samping ya, ya pinggiran. Jadi protein yang hanya ada di salah satu permukaan membran. Sedangkan ada juga integral protein, jadi dia terintegrasi ke membran. Proteinnya itu masuk dari satu sisi membran ke sisi yang lain. Integral protein juga eh, sering disebut sebagai transmembran dan kira-kira bentukannya seperti ini untuk yang protein integral. 6 fungsi utama dari protein membran itu ada transportasi, kemudian ada aktivitas enzimatik, kemudian transduksi sinyal atau apa ya, hmm, penyaluran sinyal, kemudian pengenalan sel. Jadi protein-protein yang ada di membran itu juga bekerja sebagai identitas, sama seperti bagaimana sel darah putih itu mengenali suatu hmm, sel bakteri yang menyebabkan penyakit. Jadi yang dikenali itu adalah protein-protein yang ada di membran ini. Kemudian protein membran itu juga berperan dalam apa ya, perekatan antar sel, kemudian juga perekatan ke ekstraselular, matriks ekstraselular yang dibahas sebelumnya. Ini ilustrasi dari kerja protein integral sebagai eh, media untuk transportasi ada di sini, jadi dia bisa menjadi saluran atau dia bisa menjadi gerbang. Kemudian ada enzim, jadi dia hmm, eh, memproses suatu zat dan dirubah menjadi zat yang lain. Kemudian ada menerima saluran menerima sinyal dari luar untuk kemudian disampaikan ke organel-organel lain yang ada di dalam sel. Kemudian ada pengenalan unit glikoprotein yang biasanya dikenali oleh antibodi dan sel-sel seperti makrofag. Kemudian sambungan interseluler, ya untuk perekatan ke sel-sel yang lain dan penambatan ke sitoskeleton dan matriks ekstraseluler. Hmm. Peran dari jadi membran itu selain ada lipid dan protein juga ada karbohidrat dan molekul-molekul yang lain. Nah, itu
perannya dalam pengenalan sel-sel atau sebagai identitas sel itu melalui kemampuan sel untuk mengikat ke molekul yang ada di permukaan sel lainnya. Nah, molekul yang direkati itu biasanya berupa karbohidrat yang ada di membran plasma. Hmm, Seperti ini, glikoprotein itu merupakan salah satu yang bisa dikenali itu glikoprotein sebagai identitas. Bahkan golongan darah A, B, O itu kan didasarkan oleh glikoprotein untuk tipe-tipe itu. Hmm. Jadi membran itu punya sisi dalam dan luar yang berbeda. Dan distribusi dan bentuk yang bermacam-macam itu dengan protein, lemak, dan karbohidratnya itu yang ada di membran plasma itu diatur oleh retikulum endoplasma dan badan Golgi yang vesikel-vesikelnya itu tadi dikirimkan ke plasma membran. Jadi selain untuk mengantarkan sebagai sekedar eh, tempat mengantar pembatas di mana protein yang dibuat atau zat-zat yang dibuat itu dikeluarkan, tapi zat-zat yang dibuat untuk plasma membran itu sendiri juga ditransfer melalui eh, vesikula yang berasal dari retikulum endoplasma dan badan Golgi. Ya, kira-kira ini diagram untuk fungsinya dari retikulum endoplasma, kemudian eh, ada glikoprotein di membrannya, vesikulnya masuk ke dalam badan Golgi, di dalam badan Golgi kemudian dimodifikasi lebih lanjut, vesikulnya kemudian keluar dari sisi trans, kemudian menyatu dengan plasma membran, dan protein-protein tadi sudah tersebar di permukaan sel. Nah, bisa dilihat dan juga bisa dilihat kalau sisi yang di luar itu nggak bercampur dengan sisi yang di dalam. Jadi ketika dibungkus itu yang di luar jadi di dalam, terus kalau dari sini yang ada dari retikulum endoplasma ketika dikeluarkan, jadi yang di dalam menjadi yang di luar. Nah, struktur-struktur tadi itu menyebabkan sifat membran menjadi selektif permeable. Karena membran itu eh, berupa fosfolipid bilayer dan lipid itu sendiri hidrofobik dan makanya itu tersimpan di bagian tengah-tengahnya. Jadi kepalanya masing-masing menghadap keluar untuk fosfolipid. Itu menyebabkan beberapa zat yang juga sama punya karakteristik yang serupa hmm, dengan lemak itu bisa lebih mudah masuk, sedangkan yang berupa protein karena dia lebih suka air. Jadi untuk masuk ke daerah yang menolak ke bagian fosfolipid yang di tengah-tengah itu nanti bakal sulit untuk masuk karena ditolak. Jadi perlu protein-protein integral yang bekerja sebagai transport khusus untuk bisa masuk
untuk bisa masuk ke dalam sel. Hmm, Nah, tentunya sudah agak hebat dan mungkin eh, protein mungkin kita akhiri dengan osmosis ini sih. Atau pindah. Ya, jadi sebenarnya transport itu ada jadi perpindahan keluar masuknya zat ke dalam sel atau keluar itu dibagi menjadi dua secara garis besar yang menggunakan energi dan yang tidak menggunakan energi. Kalau yang menggunakan energi itu disebut transport aktif, kalau yang tidak menggunakan energi disebut transport pasif. Salah satu contoh dari transport pasif itu ada osmosis dan difusi. Osmosis itu sendiri itu sebenarnya sama dengan difusi, cuman khusus untuk air. Jadi yang berpindah itu air. Kalau difusi itu eh, ya tergantung difusi apa yang kita amati. Ya, itulah ya itulah difusinya biasanya. Dan zat-zat yang kita amati itu biasanya berupa zat yang larut di dalam air. Tapi yang kita amati itu zat yang terlarut. Sedangkan kalau osmosis itu airnya yang kita amati untuk perpindahannya. Jadi difusi itu seperti apa? Difusi itu hmm, kalau ada per, eh, yang paling gampang itu ketika ada tinta jatuh ke dalam air. Nanti sebelumnya kan itu kelihatan kayak menggumpal sekali gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya bercampur dan seluruh airnya itu berubah warna. Jadi dari yang sebelumnya terkumpul di di satu tempat itu akhirnya akan menyebar secara merata ke seluruh larutannya. Dan perpindahan dari substansi ini biasanya dipengaruhi oleh satu faktor yang disebut gradien konsentrasi. Jadi kalau sebelumnya itu yang ketika tinta itu jatuh terkonsentrasi dia dari sini konsentrasinya tinggi sekali, dan yang di sini itu lebih rendah. Um, nah, itu nanti bakal mengalir dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Kurang lebih seperti itu untuk difusi. Contohnya, contoh yang kedua itu juga untuk difusi itu di satu sisi yang molekul ungu itu lebih terkonsentrasi di sisi kanan. Jadi dia gradien konsentrasinya lebih tinggi dari kanan ke kiri. Sedangkan yang untuk molekul kuning dia punya konsentrasi yang lebih tinggi di kiri. Jadi untuk yang kanan itu dia punya gradien konsentrasi yang lebih rendah untuk molekul kuning. Jadi yang kuning nanti bakal bergerak ke kanan, sedangkan yang ungu itu bakal bergerak ke kiri, berusaha menyeimbangkan dan mensamaratakan gitu persebarannya. Jadi dia bisa terlihat di hasil di kondisi akhirnya itu mereka tersebar secara merata. Nah, untuk osmosis itu kalau kita ingat kan membran itu selektif permeable, jadi jarang untuk zat-zatnya sendiri yang eh, bisa lalu lalang gitu, dan lebih ke airnya yang bergerak seringkali. Sama seperti kalau di sini contohnya ada lapisan ya, jadi dua sisi tabung ini dikasih larutan gula, cuman yang di kanan itu lebih tinggi. Akan tetapi gula itu kan gula di sini nggak bisa melewati membrannya. Jadi dia tidak bisa untuk gulanya sendiri nggak bisa berdifusi ke kiri yang lebih rendah konsentrasi gulanya, sehingga airnya itu berpindah dari kiri ke kanan. Jadi menyeimbangkan kepadatannya gitu. Jadi ini nggak begitu, meskipun jumlah airnya lebih banyak di kanan, tapi ya karena memang karena gulanya juga lebih banyak yang di kanan, ya
mereka punya konsentrasi yang sama antara kanan sama kiri. Ini beberapa istilah yang biasanya keluar ketika membahas osmosis, tonisitas itu hmm, ya, kecenderungan air untuk keluar atau masuk. Kemudian ada isotonik, berarti ketika membandingkan dua kayak biasanya antara sel dan lingkungan atau ya larutan yang di kanan dan di kiri itu kalau konsentrasinya sama itu disebut isotonik. Kalau eh, untuk hypertonik itu seperti di kondisi awalnya, yang di kanan itu hypertonik terhadap yang di kiri karena dia punya konsentrasi yang lebih tinggi. Hypertensi itu tekanan darah tinggi, sedangkan hypertonik berarti tekanan ya konsentrasinya lebih tinggi. Kalau hipotonik kebalikannya. Eh, yang di kiri kan lebih rendah konsentrasinya, berarti dia hipotonik terhadap yang di kanan. Nah, konsekuensinya apa? Eh, ini kita ambil contoh sel hewan atau sel darah. Kalau ada di larutan hipertonik atau konsentrasi tinggi, contohnya garam laut atau ya di laut, itu ya bakal mengkerut eh, atau istilahnya krenasi. Jadi bisa dilihat itu kalau kelama main-main ke laut atau di pantai itu kadang kan jarinya jadi mengkerut. Nah, itu karena airnya keluar dari jari-jari. Karena kan ya yang garamnya di laut itu banyak banget ya, dan konsentrasinya lebih tinggi. Kalau ada di larutan yang isotonik ini airnya bisa keluar tapi juga bisa masuk, dan keluar masuknya itu dalam apa ya kecepatannya sama, jadi ya nggak ada perubahan gitu. Sedangkan kalau ada dia larutan yang hipotonik, jadi kan misal konsentrasi yang di luar itu lebih rendah dan zat yang nggak punya konsentrasi itu nggak bisa keluar masuk dengan ke dalam sel. Jadi supaya konsentrasinya itu lebih lebih tinggi yang hipotonik, dia itu bakal mengurangi airnya. Airnya itu bakal masuk ke dalam sel, sedangkan sel itu kalau tidak bisa ya tidak bisa menahan air yang masuk, sama seperti balon kalau diisi terus-menerus, akhirnya dia juga pecah. Cuman perbedaannya dengan sel tanaman itu punya dinding sel. Dinding sel itu sangat kokoh, dan ketika meskipun airnya itu banyak yang masuk, dia nggak bakal pecah karena ditahan oleh dinding sel. Hmm, Tapi sel tanaman sendiri ketika ada di larutan yang hipertonik, dia itu bakal punya apa ya? Ini dampaknya sebenarnya lebih parah sih dari sel hewan karena plasma membrannya itu kekurangan air dan bahkan bisa sampai lepas dari dinding sel. Ya, ini. Hmm, oh, mungkin begitu dulu sih sebenarnya. Karena niatannya sudah jam 1 juga, walaupun mungkin nggak nggak bisa penuh 2 jam. Saya mohon maaf karena kalau di sini sebenarnya udah jam 1 sih, agak agak nggak kuat juga. Eh, dan materi sebenarnya yang di coverannya untuk sesi kali ini itu materi sel, dan kalau kalau cukup mungkin bisa ke reproduksi sel sih. cuman cuman ya akhirnya nggak, ya sampai di sini aja ya, cukup sampai sel membran dan perpindahan transportasi. Hmm, hmm, oke. Oh, mungkin sekian dulu untuk sesi kali ini. Em, Kurang lebihnya mohon maaf, dan eh, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya juga mohon maaf kalau semisal ada penjelasan yang kurang jelas. Silakan apa ya, ya bebas untuk bertanya melalui
Eh, Kalau mau ngechat saya chat, chat saya di grup nggak apa-apa. Dan saya usahakan untuk jawab sebisanya. Oke. Eh, Mungkin cukup sekian untuk sesi malam kali ini. Sampai jumpa besok besok malam di sesi selanjutnya. Terima kasih.